Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis and design. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Dani Ziban Muafi, lalu Muhammad Rifki, lalu Devi Ana Koirunisa, Endru Jati Pranata, dan Fadila Ayu Puspitasari. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang perkenalan, analisis, dan desain. Pada bab ini, mengulas pendekatan baru untuk analisis dan desain yang diperlukan untuk sistem bisnis digital. Itu tidak bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengikuti teknik mapan untuk analisis dan desain seperti pada diagram aliran data, diagram aliran informasi, dan diagram hubungan entitas. Pentingnya analisis dan desain sedemikian rupa sehingga meskipun strategi yang efektif telah dikembangkan, pelaksanaannya dapat dihancurkan oleh analisis dan desain yang tidak efektif. Tujuannya yaitu untuk menyoroti dampak analisis dan desain yang buruk terhadap kepuasan pelanggan dan kinerja bisnis. Aktivitasnya bisa dengan membentuk grup fokus dan diskusikan pengalaman Anda sendiri tentang pembelian online. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang analisis untuk proyek teknologi digital. Analisis untuk sistem digital berkaitan dengan pemahaman kebutuhan bisnis dan pengguna untuk sistem baru. Aktivitas analisis umumnya dapat dipecah menjadi memahami proses saat ini dan kemudian meninjau kemungkinan alternatif untuk mengimplementasikan solusi bisnis digital. Pada bagian berikut, kita akan meninjau teknik yang berbeda. Pada bagian ini, kita fokus untuk penggunaan diagram untuk mendemonstrasikan proses bisnis. Teknik pengambilan kebutuhan penggunaan yang membantu menentukan fungsi yang dibutuhkan oleh sistem dijelaskan dalam fokus pada bagian desain situs yang berpusat pada pengguna. Analisis mengakui bahwa menyampaikan informasi berkualitas pada karyawan dan mitra atau menukarnya antar proses adalah kunci untuk membangun sistem informasi yang meningkatkan efisiensi dan layanan pengguna. Pemodelan proses adalah pendekatan tradisional untuk memproses analisis menggunakan metode analisis dan desain sistem yang telah ditetapkan yang merupakan bagian dari metodologi. Pemodelan proses dibagi menjadi 4, yaitu proses pemetaan, lalu analisis tugas dan dekomposisi tugas, lalu ketergantungan proses, dan yang terakhir adalah manajemen alur kerja. Proses pemetaan adalah pengidentifikasian di mana proses organisasi terjadi dan siapa yang bertanggung jawab untuk proses-proses tersebut. Pemetaan proses seperti itu jelas penting untuk mengidentifikasi pengguna potensial dari sistem bisnis digital. Analisis tugas dan dekomposisi tugas. Sebelum proses seperti mempersiapkan proposal dapat dirancang dan diterapkan, diperlukan perincian yang lebih rinci. Ini biasanya disebut sebagai analisis tugas. Noise dan Babar menunjukkan bahwa kesulitan dengan jenis dekomposisi proses atau tugas ini adalah bahwa tidak ada aturan yang ditetapkan untuk apa yang disebut tingkat dekomposisi yang berbeda atau seberapa jauh proses dekomposisi. Manajemen alur kerja adalah otomatisasi proses bisnis secara keseluruhan atau sebagian di mana dokumen, informasi atau tugas diteruskan dari satu peserta ke peserta lain untuk tindakan sesuai dengan seperangkat aturan prosedural. Ketergantungan proses meringkas urutan di mana aktivitas terjadi sesuai dengan aturan bisnis yang mengatur proses. Nah, selanjutnya yaitu pemodelan data. Pemodelan data di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas. Maksud dari mengidentifikasi entitas itu kita kan apa unsur-unsur dari entitas itu tersebut seperti objek atau hal-hal lainnya yang bisa mempresentasikan data. Setelah itu identifikasi atribut untuk entitas. Setiap entitas pasti mempunyai atribut-atribut pendukung ataupun atribut yang melengkapi entitas tersebut. Yang ketiga yaitu terakhir mengidentifikasi hubungan antara entitas. Setiap entitas pasti mempunyai hubungan yang berkesinambungan. Jadi nggak ada entitas yang nggak berkesinambungan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kelima, yaitu desain untuk proyek teknologi digital.
Desain untuk proyek teknologi digital. Desain elemen dalam menciptakan sistem bisnis digital melibatkan penentuan bagaimana sistem harus disusun dan bagaimana fungsionalitas pengguna akhir dan integrasi back-end dengan proyek lain akan diimplementasikan. Lalu ada desain arsitektur sistem bisnis digital, yang dimana keputusan desain utama dalam sistem client-server adalah bagaimana beberapa tugas yang terlibat dalam pengiriman aplikasi yang berfungsi kepada pengguna didistribusikan antara klien dan server. Situasi tipikal untuk tugas-tugas ini dalam sistem bisnis digital adalah yang pertama ada penyimpanan data, yang kedua ada pemrosesan query, yang ketiga ada menampilkan, dan yang terakhir ada logika aplikasi. Yang dimana penyimpanan data terutama di server, penyimpanan klien idealnya terbatas pada cookie, yang kemudian terkait dengan data untuk pengguna yang disimpan di server basis data. Sistem SaaS sering menggunakan cloud dari beberapa server di lokasi berbeda untuk memberikan layanan ini secara lebih efisien. Lalu ada pemrosesan query, terutama di server, meskipun beberapa validasi dapat dilakukan di klien. Yang ketiga ada menampilkan. Secara tradisional, sebagian besar merupakan fungsi klien, tetapi dengan semakin pentingnya penggunaan seluler, pendekatan seluler responsif dan adaptif. Dan yang terakhir ada logika aplikasi. Secara tradisional, dalam aplikasi PC awal ini telah menjadi fungsi klien, tetapi untuk sistem bisnis digital, tujuan desainnya adalah untuk memaksimalkan pemrosesan logika aplikasi, termasuk aturan bisnis di server. Arsitektur bisnis digital tipikal menggunakan client server 3 tingkat model, di mana klien terutama digunakan untuk tampilan dengan logika aplikasi dan aturan bisnis yang dipartisi pada server, yang merupakan tingkat kedua, dan server basis data adalah tingkat ketiga. Meskipun model 3 tingkat dari sistem bisnis digital menunjukkan desain arsitektur yang relatif sederhana, kenyataannya lebih kompleks. Diperlukan server yang berbeda yang menggabungkan logika aplikasi dan penyimpanan basis data untuk kebutuhan yang berbeda. Ini mungkin server yang terpisah secara fisik atau dapat digabungkan. Yang pertama ada server web, yang dimana mengelola permintaan HTTP dari klien dan bertindak sebagai broker pasif ke server lain, mengembalikan atau menayangkan halaman web. Lalu ada server pedagang, yang dimana lokasi utama dari logika aplikasi dan mengintegrasikan seluruh aplikasi dengan membuat permintaan ke komponen server lainnya. Lalu ada server personalisasi, yaitu yang menyediakan konten yang disesuaikan, mungkin merupakan bagian dari fungsionalitas server perdagangan. Lalu ada server perdagangan pembayaran, yaitu mengelola sistem pembayaran dan mengamankan transaksi. Ada server katalog, yang dimana server manajemen dokumen yang digunakan untuk menampilkan informasi detail produk dan spesifikasi teknis. Server CRM, yaitu menyimpan informasi tentang semua kontak pelanggan, dan server ERP diperlukan informasi ketersediaan stok dan harga dari customer, perlu diakses untuk pemrosesan dan riwayat pesanan penjualan, dan logistik untuk distribusi. Pada pembahasannya ke-6 kita akan membahas tentang desain situs yang berpusat pada pengguna dan manajemen pengalaman pelanggan. Seiring berkembangnya platform digital, semakin banyak kehadiran merek online mulai dari situs web perusahaan yang diakses melalui komputer, desktop hingga situs seluler dan aplikasi yang diakses melalui tablet dan ponsel, hingga kehadiran sosial jejaring dan jejaring sosial utama seperti Facebook, Google, LinkedIn dan Twitter. Akibatnya peningkatan UI sistem telah diperluas mempertimbangkan konteks akses sistem dalam lokasi pengguna. Ini dikenal sebagaimana manajemen pengalaman pelanggan dan pengembangan, didorong oleh pengguna smartphone dan perangkat mobil layar ganda atau multi layar
di mana smartphone atau tablet dapat digunakan bersama perangkat lain termasuk TVS. Perilaku belanja multi saluran, di mana perangkat seluler dapat digunakan di dalam suatu toko sebagai bagian dari keputusan pembelian atau keputusan untuk membeli secara offline, dipicu oleh pengalaman online dan sebaliknya. Pengalaman situs web yang terintegrasi erat dengan platform perusahaan online lainnya termasuk halaman jejaring sosial perusahaan, komunikasi, dan email. Integrasi layanan pelanggan offline dengan layanan pelanggan online melalui layanan seperti live chat, panggilan balik, dan integrasi ke dalam situs web.